Salam sahabat GKI dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Kristianto dari GKI Tuban. Saudara, saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah ataupun Minggu Sengsara. Dan di dalam minggu-minggu ini kita kembali diajak untuk belajar bagaimana menghayati bahkan bersikap ketika ada kesulitan, ketika ada penderitaan yang harus kita hadapi. Namun sebelumnya, mari saya ajak untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hikmat, penyertaan, bahkan bimbingan Tuhan dalam segala hidup kami. Bahkan ketika kami harus menjalani kesulitan, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong kami, bahkan melepaskan kami dari penderitaan yang ada. Melalui firman yang sebentar akan kami baca, kiranya hikmat Tuhan menuntun kami semua. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara dikasih Tuhan, satu bacaan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 22 dan 23. Difirmankan demikian, saudara. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu? Bahwa mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami tekanan yang luar biasa oleh orang-orang yang berkuasa pada waktu itu. Bahkan juga Paulus dan Barnabas mengalami penganiayaan secara fisik. Dan itu saudara bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang kelima. Tapi kita melihat kembali bahwa pengalaman ataupun apa yang dialami oleh Paulus dan juga Barnabas tidak mengendorkan akan semangat mereka. Bahkan apa yang mereka alami itu diceritakan untuk menjadi sebuah penguatan dan penghiburan bagi rekan-rekan yang lain. Dan akibatnya tentu berdampak yang luar biasa, begitu ya. Tidak hanya sekedar bahwa ini hanya sekedar omong kosong, tetapi karena bercerita dari pengalaman dan bahkan respon sikap yang harus ditempuh. Nah, ini yang memberikan kekuatan kepada jemaat mula-mula itu. Apa yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas di sana? Dikatakan mereka agar supaya mereka bertekun dalam iman. Artinya mereka tidak mengendorkan semangat dan keyakinan mereka bahwa di tengah segala kesulitan yang dihadapi, Tuhan menolong, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan juga memberikan kekuatan. Bahkan hal yang kedua dikatakan di sana, bahwa mereka harus bersekutu dan hidup bersama dalam doa dan puasa, dan kemudian hidup dalam bimbingan penatua-penatua yang adalah juga sumber kebersamaan mereka sebagai komunitas orang percaya. Itu berarti bahwa pergumulan yang mereka hadapi tidak dijalani dengan sendiri. Ada orang-orang yang bersama dengan mereka. Nah, begitu pula Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para sahabat GKI dimanapun berada. Pergumulan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, sesungguhnya tidak boleh menyurutkan semangat dan tekad kita. Karena apa? Karena yang percaya dikatakan kepada kita adalah supaya kita meyakini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan yang kedua, ada banyak orang yang bersama-sama dengan kita. Jadi kalaupun kita harus menghadapi kesulitan, tantangan, tekanan yang ada, jangan kita mudah untuk menyerah dan kemudian undur. Atau bahkan saudara, kita menyalahkan Tuhan. Tetapi kita sebaliknya, kita percaya bahwa Tuhan terus ada dan bersama dengan kita. Yang kita kerjakan adalah bagaimana? Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus membangun diri untuk kita semakin intim dengan Tuhan. Karena Tuhan pun juga mengalami penderitaan. Tuhan pun juga mengalami penyiksaan. Bahkan juga kematian di atas kayu salib. Itu semua
menjadi sebuah teladan dalam hidup kita, bahwa Tuhan pun berempati, mengerti dan memahami penderitaan kita. Oleh karena itu, saudara, jangan kita menyerah, jangan kita berputus asa dengan penderitaan yang kita alami, tapi sebaliknya, ayo kita terus bertekun dalam iman percaya kita. Bahkan mungkin kita berdoa, kita berpuasa, ya, sama seperti beberapa gereja jemaat yang melakukan doa puasa dalam masa sengsara, masa prapaskah ini adalah dalam upaya untuk kita, satu, mengerti penderitaan. Yang kedua, kita pun juga bisa berempati dengan penderitaan orang lain. Sehingga orang lain yang menderita tidak merasa sendiri seperti kita yang juga tidak pernah merasa sendiri dalam penderitaan, pergumulan yang kita hadapi. Sekali lagi, bertekunlah dalam iman, berdoa, berpuasa, dan hidup bersama dengan setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.